Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelumnya mari kita mulai kajian kitab Ar-Risalah Asy-Syattariyah pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Hadrah Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syai'lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila hadrati jami'il awliya'i sholihin jami'il malaikatil muqarrabin jami'il wa masyayikhina syuyukhi masyayikhina wa jami'il a'immatil sufiyah min jamil turuki sufiyati ila hadrati Syekh Abdullah Syattori, Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ila hadrati Syekh Muhammad wal jami' masyayikhina syuyukhi masyayikhina min ahli silsilati tariqati syattoriyah ila hadrati Syekh Ahmad Al-Qusyasi, Syekh Abdul Rauf As-Singkili ila hadrati Syekh Abdul Muhyi Pamijahan ila hadrati Syekh Burhanuddin Ulakan wa jami masyayikhina sallallahu wa ala kulli mursyidin min jami turuki sufiyati syanillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila muallifi hadzal kitab ya Syekh Bahauddin bin Atha Al-Qadir Asy-Syattari asallahu yang fa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sebelumnya saya akan mengulangi satu fatrah dari pembacaan yang telah lalu untuk menyambung dari apa yang akan kita kaji pada malam hari ini. Wa huwa alamud dzat, ketika seorang telah mencapai alam lahud, yang di sini yang disebut alam adzat. Kana wasfuhu naka al hadis idza qudira bil qidam lam yabqa lahu asarun. Maka ketika saat itu, ketika semua hawadis, makhluk ini kan hadis. Ini ketika dia telah mencapai maka alam lahud ini, maka otomatis dia hilang karena dia sudah bertemu dengan alam kidam, dengan kidam, hilang. Lam yabqa lahu asarun, tidak mempunyai bekas sama sekali. Maka kondisi ini disebut hunaka yumhafiluhu bifi'lihi. Maka semua fi'il, semua perbuatan makhluk sang salik tersebut dihapus menjadi diganti dengan fi'ilnya Allah. Wa wasfuhu bi wasfihi, dan sifatnya dihapus menjadi sifatnya Allah. Wa dzatuhu bi dzatihi, dan zatnya pun dihapus, yang ada hanya zatullah. Wa hadza huwal ittisaf, ini yang disebut adalah ittisaf, persifatan makhluk ketika telah mencapai alam lahud. Lal ittihad, bukan ittihad, bukan menyatunya zat makhluk dengan zatullah, bukan, tetapi hilang ittisafnya. Fafham, maka fahamilah. Nah, wa'lam, dan ketahuilah, ayyuhat talib,
as-shadiq, wahai para pencari Tuhan yang bersungguh-sungguh, anna hadza kalamu ahlillah, bahwa yang tersebut di atas tadi ini adalah ucapan para ahli makrifat kepada Allah. Fala naktafi minhum, maka kita tidak cukup dengan memperhatikan atau memahami perkataan mereka bimujarrodis sima, dengan cara hanya mendengar saja, tetapi harus masuk di dalamnya, bukan hanya mendengar saja. Maka orang mendengar banyak nggak pahamnya, karena hanya mendengar, tidak merasakan atau tidak mengalaminya. Fasalik, maka seorang salik, idan taqola minal fi'li, ketika dia mengalami satu perpindahan kondisi dari fi'il, dari perbuatan, merasakan perbuatan dirinya, kemudian tidak merasakannya, ila sifati, masuk kepada sifat, wa minas sifati, dan dari sifat, ilal hali, menjadi satu kondisi. Jadi dari pembiasaan perbuatan yang terus-menerus itu menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi sifat. Kemudian dari sifat, dari karakter itu masuk lagi menjadi kondisi yang sudah otomatis dalam diri seorang salik. Hal itu maka fakana lahu sifatuhu. Fakana lahu sifatuhu. Maka itulah sudah menjadi sifatnya. Menjadi bagian dari dirinya ini, sudah menyatu, sudah bagian dari sifatnya Allah. Fayakunu kalamuhu bil hal, maka apa yang dia ucapkan itu sudah menjadi bagian dari kondisi ruhaninya sendiri. Wa af'aluhu, dan semua perbuatannya itu bil hal, karena berasal dari kondisi ruhaninya. Wa yastaghriqu bil hal, dan dia tenggelam di dalam kondisi spiritualnya. Hatta lam yabqa lahu ta'alluqun, sehingga dia tidak mempunyai persambungan dengan dunia material sama sekali. Wala khobarun an ghairi, dan dia tidak terpengaruh dari satu pengaruh-pengaruh dari luar. Fafham, maka fahamilah kondisi spiritual yang tersebut di sini. Wa ila mata yakunu an hadhihi ni'mah, maka sampai kapan seseorang itu terhadap nikmah yang seperti nikmat seperti ini muharraman, tercegah. Sampai kapan seseorang itu tercegah dari nikmat ini? Tanabah, maka segera bangunlah, min naumi ghaflatika, dari tidur lalaimu, wangdur ba'aini syufqah, dan lihatlah dengan mata rasa rindu, wal insaf, dan rasa sayang, kasihan, ila nafsika, kepada dirimu, wa fima afnaita, dan terhadap apa yang telah engkau habiskan, umroka, engkau habiskan dari umurmu, terhadap dengan hal-hal yang sia-sia, dan engkau tidak pernah merasakan nikmat yang telah disebutkan di atas tadi. Famarkabul umri lam yazal fisairi, sementara kendaraan umur terus berjalan dalam perjalanannya menuju ajalnya. Wa anta fi ghaflatika, sementara engkau tetap berada di dalam tidur kelalaianmu. Ila mata, sampai kapan? Yaqra'u fi udunika, mengetuk di telingamu, nida'u irji ila rabbikil awal, panggilan yang Allah sebutkan di dalam ayatnya, irji'i ila rabbiki, pulanglah wahai nafsu kepada Tuhanmu, yang telah disebutkan ketika engkau berada di dalam alam kandungan ibumu. Qad kataba qabla khalqil a'dha, yang telah dituliskan ini sebelum diciptanya semua anggota badan. Anna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar, bahwa sesungguhnya ajal atau kepastian dari Allah ketika telah datang tidak pernah diakhirkan. Washkur rabbaka, dan bersyukurlah kepada Tuhanmu,
alama aulaka minan ni'amil jazilati, terhadap apa yang telah Allah berikan kepadamu dari nikmat-nikmat yang luar biasa. Li'alla tubtulia bil hasroh, supaya engkau tidak dicoba dengan rasa merugi. Antakula ya hasrata alama farwatu fi jambillah, ketika engkau berkata, wahai kasihan sekali terhadap, sayang sekali terhadap apa yang telah aku lalaikan dari taat kepada Allah. Ai fi taatilai, artinya fi taatillah, di dalam ketaatan kepada Allah aku tidak pernah melaksanakannya. Ini kan posisi ketika orang setelah meninggal, rasa penyesalan itu. Ai dinullahi, atau di dalam agama Allah. Wala tufidu katil kal hasroh, sementara tidak bermanfaat bagimu rasa penyesalanmu seperti itu syai'an sama sekali. Falatudoye, maka janganlah engkau sia-siakan baqiyata umrika, sisa dari umurmu. Fakulu nafsin, maka semua nafas, min anfasika, dari nafas-nafasmu, jauharatun latifatun, adalah satu mutiara yang sangat mulia. Muwadda'atun indaka, yang dititipkan kepadamu. Fahtafid alaiha, maka jagalah mutiara yang telah dititipkan Allah kepadamu dari nafas-nafasmu. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, karena sesungguhnya Allah berfirman di dalam Quran, Allah memerintahkan kepadamu untuk menyampaikan semua titipan-titipan kepada ahlinya, kepada yang punya. Nafas yang punya adalah Allah, dan itu titipan dari Allah. Wa dautil kal amanati, sementara pelaksanaan dari amanat itu, antadkurullaha fil mahabbah, engkau berzikir mengingat Allah dengan rasa cinta. Wa antakuna mustaqon ilaihi, dan engkau merasa rindu untuk bertemu kepadanya. Fi kulli torfatin, di dalam setiap hembusan atau setiap waktu, setiap saat. Balla yastaqiru qalbuka biduni, dan hendaknya tidaklah menetap di hatimu tanpa zikir itu. Janganlah sampai hatimu tidak ada zikir itu. Tanpa ada zikir itu jangan sampai. Kama qila, seperti telah dikatakan, as-sukutu haramun ala qulubi auliyaihi, bahwa diam itu diharamkan pada hati-hati para walinya. Para kekasih Allah hatinya tidak pernah diam. Fala taghtar, maka janganlah engkau tertipu bidunyal faniyah, dengan dunia yang fana ini. Wantaqil, dan berpindahlah engkau min safsafil umuri, dari perkara-perkara yang rendah, bi'uluwil himmah, dengan himmah yang mulia, himmah yang tinggi, dengan cita-cita yang tinggi. Wamhu lauha qalbika an ghairillah, dan hapuslah lembaran hatimu dengan apa-apa yang selain Allah. Hapuslah apa-apa selain Allah dari lembar hatimu. Liyakuna qabilan lidzuhuril haqqi fihi, sehingga bisa atau siap untuk menerima penampaan Allah yang maha hak di dalamnya. Wantiqamatihi bihi, dan semuanya berpancar di dalam hatimu ini. Wa mahalu tabi'ihi wa khotmihi, dan menjadi tempat dari cetaan atau cahaya, dari pandangan Allah di dalam hatimu itu. Wa ta'ammal qaulahu ta'ala, dan hendaklah engkau berangan-angan terhadap firman Allah Ta'ala, fa'arid amman tawalla an dzikrina walam yurid illal hayatad dunya wasma' biqalbika wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Firman Allah yang di sini yang berarti fa'arid, maka jauhilah orang-orang yang melempeng atau berpaling dari zikir, dari mengingat kami. Walam yurid illal hayatad dunya, dan mereka tidak menghendaki kecuali kehidupan dunia.
wasma' biqalbika, dan dengarlah dengan hatimu, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum, dan bersabarlah bersama orang-orang yang berdoa memohon kepada Tuhanmu, kepada Tuhannya pada waktu pagi dan pada waktu sore, yuriduna wajhah, yang menghendaki bertemu dengan zatnya. Aidzatu, yang dimaksud wajah ini zatuhu. Fayakunu suhbata haula'i ta'ifah, fayakunu suhbatu haula'i ta'ifah, maka berguru atau berteman, bersahabat dengan golongan-golongan yang selalu berzikir, selalu mengingat Allah ini wajibun, wajib, walazimun, dan patut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, bertakwalah kepada Allah dan jadilah engkau semuanya bersama orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalannya. Wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang-orang yang berserah diri kepada ilayya, kepada kami. Wa'lam, dan ketahuilah, anna tariqal haqqi, bahwa jalan menuju Allah yang maha hak, la yahsulu illa suhbatal mutatahhirin, tidak bisa berhasil kecuali dengan berguru atau berteman, berkawan dengan orang-orang yang bersuci, min lauthil aghyari, dari kotoran-kotoran duniawi. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, karena Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat kembali, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang berusaha mensucikan dirinya. Wa'lam, dan ketahuilah, anna dunya, bahwa dunia, laisad darul firor, bukanlah tempat untuk pelarian dunia ini, bal hiya mazra'atul akhirah, tetapi dunia ini menjadi lahan untuk persiapan menuju akhirat. Walal miqdari wal ma'rifah fid dunya, maka atas ukuran di dunia ini dan atas ma'rifat di dunia ini, yahsulu maqamul qurbi minallahi fil akhirah, sesuai, maka bertepatanlah makom kedekatanmu dengan Allah nanti di akhirat. Ini disesuaikan dengan makommu di dunia ini. Wa man lam tahsul lahul ma'rifah, maka barang siapa yang belum bisa bermakrifat fid dunya, di dalam dunia, fa innahu a'ma, maka dia sesungguhnya akan buta nanti di akhirat. Kama nataqa bihil Qur'anul Majid, seperti halnya yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Majid, wa man kana fi hadhi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Maka barang siapa di dalam masalah makrifat ini buta di dunia, maksudnya fahuwa fil akhirati, maka dia di akhirat nanti a'ma, dia lebih buta lagi, wa adallu sabila, dan akan sesat jalannya. Fayambagi, maka seyogjanya, lil aqili, bagi orang yang bisa berfikir, ayyas'a fi tahsili ma'rifatihi akhassu khasatil khawas, untuk berusaha di dalam memperjuangkan makrifatnya di dunia ini, akhassu khasatil khawas, secara lebih khusus, seperti halnya orang-orang yang khusus, liyasila ila rutbatil ulya, supaya dia sampai kepada derajat yang tinggi. Wala tahsul kamalal ma'rifah, maka tidak bisa sempurna, tidak bisa berhasil sempurnanya ma'rifah, illa bima dzakarnahu min mulazamati dzikri, kecuali dengan apa yang telah kami sebutkan di atas tadi, dengan tata cara melanggengkan atau mendawamkan zikir. Wa yajibu qablal istighwal bi dzikri ma'rifatun nafsi, dan seyogjanya diwajibkan sebelum memulai zikir ini mengetahui diri dulu. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Demikian
bab tentang takorub muraqabah yang kita bahas ini. Semoga kita semuanya termasuk golongan akhassu khassatil khawas seperti yang telah disebutkan di dalam kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iya kan. Amin. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.